pengaduan pelanggan air berbasis website pada PDAM Kota Ternate. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Ternate merupakan badan usaha milik daerah yang pelayanan pengaduan air terhadap pelanggan masih bersifat konvensional, di mana pelanggan yang ingin mengadu keluhannya harus datang ke kantor unit wilayah PDAM Kota Ternate. Proses pengaduan pun hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat pada saat jam kerja, yaitu pukul 7.30 sampai 15 WIT. Di luar waktu tersebut, pelanggan tidak dapat menyampaikan keluhannya, sehingga dianggap kurang efektif. Penelitian ini dilakukan pada kantor perusahaan air PDAM Kota Ternate bertujuan untuk merancang sistem informasi pengaduan pelanggan berbasis web. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, metode pendekatan, dan pengembangan sistem secara waterfall dengan metode perancangan sistem DFD atau IRD. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML, CSS, PHP, serta database-nya menggunakan MySQL. Dengan adanya sistem ini diharapkan mempermudah pelanggan dalam mengadu keluhan air dimanapun dan kapanpun, tanpa harus datang ke kantor PDAM Kota Ternate. Artikel yang kedua berjudul Sistem Administrasi Pengolahan Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web. Pengolahan arsip surat masuk dan surat keluar selama ini masih dilakukan secara konvensional berupa hard copy atau lembar-lembar kertas yang masih menyulitkan dalam hal pencarian jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Surat yang masuk beberapa tahun yang lalu tentu sangat sulit dicari jika menggunakan cara penyimpanan berupa hard copy, baik itu karena semakin menumpuknya arsip atau dikarenakan arsip surat yang sudah rusak. Kesulitan dan kerumitan tersebut dapat diatasi dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yakni memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk mengelola arsip surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan pemanfaatan bahasa pemrograman PHP dan database serta MySQL tersebut tidak lagi hanya berupa hard copy atau lembaran-lembaran kertas, maupun berupa file hasil dari pemindahan atau scan dari surat yang asli. Arsip hasil scan akan disimpan dengan kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam pencarian, sehingga arsip yang masuk sudah beberapa tahun yang lalu tidak lagi mengalami kerusakan atau dapat dicari dengan mudah. Artikel yang ketiga berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website. Perpustakaan pada umumnya adalah tempat yang menyediakan koleksi buku dan catatan secara fisik membentuk. Perpustakaan pada umumnya dikelola oleh instansi pemerintah. Seringkali kemajuan teknologi perpustakaan dapat diubah menjadi perpustakaan digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Keberadaan perpustakaan digital dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada, di antaranya kurangnya informasi. Wadah penyediaan perpustakaan digital yang telah dibangun tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, melainkan wadah yang mampu menampung karya-karya penulis lokal. Perpustakaan digital dibangun menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 disertai dengan CSS dan MySQL, sehingga proses pengembangan sistem lebih cepat dan mudah. Tujuan dibuatnya perpustakaan digital ini website yang menyediakan layanan publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan perpustakaan koleksi adalah semua karya yang disumbangkan oleh para donatur dalam bentuk perpustakaan digital. Sebelum hasil karya yang diterbitkan, administrator akan memeriksa isi dari koleksi yang telah disumbangkan. Hal ini dilakukan sehingga filter apakah koleksi tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak. Artikel yang keempat berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web untuk penyampaian informasi sekolah dan media promosi kepada masyarakat. Saat ini, sekolah berusaha menjadi institusi pendidikan yang mampu melayani masyarakat dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Selama ini, pemberitahuan informasi sekolah masih dilakukan secara manual. Kebanyakan informasi terbaru masih ditempel pada papan pengumuman melalui speaker yang dipasang tiap-tiap kelas dan masih menggunakan media informasi seperti spanduk dan pamflet sebagai media promosi kepada masyarakat.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan untuk menghasilkan website sekolah dengan menggunakan metode UML. Pemanfaatan website dalam pengembangan kompetensi dan kualitas sekolah merupakan hal yang tepat dikarenakan website adalah media yang sangat interaktif dan dinamis untuk penambahan wawasan sekaligus eksistensi diri. Implementasi sistem informasi berbasis website dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Website sekolah dapat mengatasi permasalahan dalam penyampaian informasi serta proses promosi sekolah yang selama ini masih dilakukan secara manual. Artikel yang kelima berjudul Perancangan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi SI atau IT merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan suatu organisasi. Sebagai contoh, sistem informasi dan teknologi informasi pada salah satu organisasi yang ada yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dispernaker Kota Salatiga. Dispenaker dalam menjalankan tugasnya sudah menggunakan SI atau TI, tetapi penggunaannya belum maksimal. Hal ini menyebabkan Dispenaker seringkali memenuhi masalah. Melihat kondisi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu perancangan strategis SI yang dapat mendukung proses bisnis pada organisasi. Sedangkan perancangan strategi sendiri merupakan proses bagaimana organisasi mencapai atau merealisasikan tujuannya. Untuk dapat menerapkan perencanaan strategis yang sesuai dengan organisasi, tentu melalui sebuah penelitian. Penelitian tersebut ialah penelitian perancangan strategis informasi dan teknologi informasi. Penelitian ini sendiri nantinya akan digunakan metode Ward and Petpar yang dilakukan dengan menganalisis lingkungan bisnis juga lingkungan SI secara internal dan eksternal. Metode tersebut memiliki beberapa analisis. Analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT, analisis value claim, dan analisis phase. Dari hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan visi misi, dengan harapan rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sekian penjelasan dari saya tentang 5 artikel yang telah saya ringkas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.